Muhammadun basyarun lakal basyari. Ketika manusia biasa disakiti pasti dibalas. Ketika manusia lain difitnah pasti berusaha untuk melakukan konversi pers, menjelaskan saya itu tidak begini, saya tidak begini. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Semuanya pasrah sama Allah, semuanya pasrah sama Allah. Tapi memang tidak bisa kita ikuti. Khususan bagi Rasulullah SAW tidak bisa kita ikuti sepenuhnya. Sunnah-sunnah atau peninggalan ajaran baginda Rasul yang bisa kita ikuti yang selevel daripada amalan perbuatan manusia pada umumnya, karena kita manusia. Ada kekhususan-kekhususan dan itu tidak bisa kita ikuti. Kekhususan baginda Rasul apa? Perjalanan dari Isra wa Mi'raj. Tidak bisa kita ikuti. Kekhususan baginda Rasul apa? Berkawan dengan Jibril alaihissalam. Tidak bisa kita ikuti. Kok ada manusia yang ngaku saya ketemu Jibril? Jadi kira-kira benar apa bohong? Saya ini habis dibawa terbang sama Jibril ke Palestina. Kalau manusia biasa aja. Tapi nyatanya ada yang percaya. Beberapa tahun yang lalu di negeri kita ini ya ada yang percaya. Dia bayar. Katanya ngakunya jelmaan malaikat Jibril, tapi di penjara. Malaikat aku di penjara. Wa malakul ladzi bila abin wa hum la akla la syurba wa la nawma lahum. Itu definisi malaikat. Wa malakul ladzi bila abin wa hum, malaikat itu diciptakan tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak bisa beregenerasi. La akla la syurba wa la nawma lahum, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur. Lalu ada orang ngaku jelmaan malaikat Jibril, dia waktunya makan siang dia ikut makan, waktunya malam dia ikuti tidur. Itu malaikat apa? Gak pernah nemu tuh dalam definisinya, gak cocok. Nah ini pentingnya belajar akidah, belajar tasawuf, belajar syariat, semuanya kita belajar. Nah belum sampai ini omongan apa, Imam Ghazali bilang apa aja belum ketemu. Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam ayat ini yang pertama adalah wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi usranika wa huwa kaba'i syayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Imam Ghazali mengutip hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin. Siapa orang yang memotivasi orang lain untuk berbuat maksiat meskipun dengan kalimat satu? Siapa orang yang menjadi motivasi untuk orang lain berbuat dosa? Walau bisa tri kalimatin, meskipun hanya dia kasih satu kalimat. Ya nasyarikan lahu fiha. Maka yang memotivasi tadi itu akan berserikat di dalam dosa kemaksiatan. Pengandaian. Anak kecil lagi main, Pak, kelompok-kelompok anak kecil. Lalu salah seorang dari mereka lihat pohon mangga punyanya Pak RT. Yang satu nyeletuk, wah, enak tuh pohon mangga tuh, ambil tuh. Yang lain karena mendengar kalimat tersebut, lalu langsung manjat itu pohon. Padahal yang ngomong bingung, dia nggak ikut ngambil. Oh, enak tuh kalau diambil tuh. Kalimat itu mendorong orang lain untuk mencuri mangganya Pak RT. Meskipun yang bicara itu tidak ikut ngambil, ya nasyarikan lahu fiha. Maka itu dia tetap termasuk berserikat di dalam dosa kemaksiatan. Apa inti dari hadis ini? Saya sampaikan Imam Ghazali, berhati-hatilah di dalam berbicara. Kita tidak tahu ucapan kita menjadi motivasi baik untuk orang atau motivasi buruk. Kita nggak tahu kalimat ini akan menghasilkan sesuatu apa. Jangan-jangan dengan kalimat yang kita ucapkan justru mendorong orang lain bermaksiat. Jangan-jangan dengan kalimat yang kita utarakan justru membuat orang lain malah berbuat dosa. Naudzu. Karena syarikan lahu fiha. Wah, jangan sampai. Inilah pentingnya berucap. Pentingnya menjaga ucapan. Kalau di dalam kitab Risalatul Mu'awana karya Sayyidil Haddad, beliau mengatakan sesuatu yang haram diucapkan, maka haram pula didengarkan. Kenapa seperti itu? Selama ini kan kita hanya terfokus kepada menjaga lisan, mulutmu harimaumu, mulutmu itu harus dikunci. Tapi kata Sayyidil Haddad, sesuatu ucapan yang haram diucapkan pun haram didengar. Kenapa? Karena sesuatu itu masuk pertama kali melalui indera pendengaran. Anak kita bisa ngomong papa, papa, karena setiap hari didengarkan papa, papa. Kalau anak itu setiap hari kita dengarkan kambing, kambing, maka kalimat yang pertama dia ucapkan adalah kambing, kambing, embe, embe. Tergantung apa yang didengar, itu yang akan keluar lewat mulut. Maka sesuatu yang haram diucapkan
Apa itu? Fitnah. Apa itu? Berbicara tanpa dasar hukum. Apa itu? Mengadu domba. Nah, semuanya ini sekarang sudah ada tahun 2020 ini. Apa yang nggak ada yang belum ada? Orang yang suka fitnah ada, berita-berita hoax di mana-mana. Apa yang nggak ada? Itu semua. Yang buruk, yang baik pun tetap ada. Yang ke masjid tetap ada. Yang jamaah subuh tetap ada. Nah, artinya dunia ini dari awal sampai akhir, mulai dari zaman Adam bila yaumil kiamah, dunia ini memang tempat kebaikan dan tempat keburukan. Tinggal kita mau masuk yang mana. Jangan dikira zaman Nabi Adam tidak ada keburukan. Nah itu saudara bunuh saudaranya karena berebut perempuan. Zamannya Nabi Ibrahim ada itu, pamannya yang membuat patung berhala. Zaman Nabi Nuh ada itu, anaknya sendiri durhaka. Jadi bukan sekarang aja, Pak. Jadi kita kadang gitu ya, suka berlebihan. Wah, ini semenjak presidennya ini. Dari zaman Nabi Adam baik buruk itu sudah ada. Kaya miskin sudah ada. Ini memang tempatnya di sini di dunia. Nanti di surga gak ada yang miskin, kaya semuanya. Nanti di surga bahagia semuanya. Nanti di surga senang semuanya.